Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Patrisius Ari. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai prasyarat uji MANOVA satu jalur. Nah, sebelumnya saya ulang lagi, nama saya Patrisius Ari, NIM 220321808188. Nah, sesuai dengan yang saya beritahukan di awal, bahwa dalam penjabaran prasyarat uji MANOVA S1 jalur ini, saya akan menjelaskan ada 5 topik pembahasan yang harus dibahas di dalam topik ini. Yang pertama itu adalah analisis MANOVA, yang kedua teknik analisisnya, ketiga asumsi pengujian MANOVA, yang keempat itu adalah uji prasyarat dari MANOVA. Yang kelima, ini adalah contoh MANOVA. Nah, yang kita langsung nggak usah berlama-lama, kita langsung masuk ke bagian analisis MANOVA. Oke, ini adalah analisis MANOVA di mana bahwa MANOVA mempunyai pengertian sebagai suatu teknik statistik yang digunakan untuk menghitung pengujian signifikan perbedaan rata-rata secara bersamaan antara kelompok untuk 2 atau lebih variabel ketergantungan. Teknik ini bermanfaat untuk menganalisis variabel-variabel tergantung lebih dari 2 yang berskala interval atau rasio. MANOVA atau multivariat analisis jalur atau disebut dengan sebagai multivariate analysis of variance, ini hampir sama dengan one way ANOVA atau ANOVA satu jalur. Letak perbedaannya adalah dapat dilihat di sini jumlah variabel dependen atau variabel terikat yang diuji di dalam model. Nah, sedangkan model one way ANOVA hanya ada satu variabel dependen saja, seperti itu. Nah, selain dari pengertian analisis ANOVA, penjabarannya sama perbedaan dari one way ANOVA sama MANOVA, ini ada dari pendapat Dallon sama Goldstein pada tahun 1984 menjelaskan bahwa analisis multivariat itu didefinisikan sebagai semua metode statistik yang menganalisis beberapa pengukuran atau dikatakan dengan variabel-variabel yang ada pada setiap objek dalam satu atau banyak sampel secara simulan. Nah, di sini analisis multivarian digunakan karena pada kenyataannya masalah yang terjadi tidak dapat diselesaikan dengan hanya menghubungkan 2 variabel atau melihat pengaruh satu variabel terhadap variabel lainnya. Contohnya dapat kita lihat di sini menganalisis pengaruh variabel kualitas produk, harga, dan saluran distribusi terhadap kepuasan pelanggan. Ini adalah contoh dari analisis multivariat atau dikatakan dengan analisis MANOVA, seperti itu. Nah, dari penjabaran Dallon dan Goldstein tersebut 1984 dapat disimpulkan bahwa multivariate analysis of variance atau dikatakan dengan atau disingkat dengan MANOVA merupakan salah satu jenis analisis dependen sebagai pengembangan dari ANOVA. Nah, kita lihat tadi ada perbedaan ANOVA sama MANOVA. Nah, ini adalah MANOVA ini pengembangan dari ANOVA seperti itu. Nah, di mana bahwa MANOVA ini mempunyai dependen yang bersifat kuantitatif lebih dari satu, sedangkan variabel independen yang bersifat kualitatif. Nah, ini dapat dilihat rumus yang digunakan di sini. Analisis of varian atau dikatakan ANOVA, dia ada datanya yang berupa metrik dan hasilnya itu berupa non-metrik.
Nah, sedangkan MANOVA di sini dapat kita lihat juga sama, tapi perbedaannya di sini adalah yang ANOVA ini bervariabel X, sedangkan yang MANOVA bervariabel Y seperti itu. Namun gabungan ada variabel X dan ada variabel Y-nya. Nah, ini ada teknik analisis MANOVA. Nah, teknik analisis kita masuk ke ini teknik analisis MANOVA ini poin kedua dari penjabaran analisis MANOVA ya. Ini kita dapat lihat ada dua teknik yang digunakan. Yang pertama adalah metode dependen, yang kedua adalah metode interdependen. Nah, di mana bahwa kita dapat lihat bahwa metode dependen itu adalah teknik multivariat yang di dalamnya terdapat variabel atau set variabel terikat atau dikatakan dependen variabel. Dan variabel lainnya sebagai variabel bebas atau independent variabel. Analisis dependen berfungsi untuk menerangkan atau memprediksi variabel tergantung dengan penggunaan dua atau lebih variabel bebas seperti itu. Yang kedua di sini ada teknik analisisnya adalah metode interdependen, di mana bahwa metode ini digunakan untuk mengetahui teknik multivariat di mana semua variabel dianalisis secara simultan. Tidak ada variabel yang didefinisikan secara bebas maupun secara terbuka. Yang ketiga di sini asumsi analisis MANOVA. Nah, ini ada asumsi analisis MANOVA di dalam pengujian data MANOVA. Yang pertama itu adalah distribusi datanya harus normal multivariat. Tidak boleh tidak normal. Kalau semisal data yang diperoleh tidak normal, maka bisa menggunakan pengujian selain MANOVA seperti Kurzweil. Yang kedua, matriks varian kovarian antar levelnya harus sama atau dikatakan data yang diberikan itu bersifat homogen seperti itu. Yang ketiga, setiap pengamatan MANOVA diasumsikan bersifat independen. Kemudian yang keempat, MANOVA mengasumsikan bahwa variabel bebas adalah kategori dan variabel terikat itu dikatakan dengan kontinu yang memiliki sifat homogenitas. Ini ada uji persyarat analisis yang digunakan, yaitu ada uji normalitas, kemudian ada uji homogenitas. Nah, uji normalitas multivariat di sini dapat kita lihat bahwa ada variabel fungsi X di mana itu diperoleh dari 1/2 pi dengan epsilon pangkat setengah dikalikan dengan X kurangi mu per E dipangkatkan 2 untuk mengetahui nilainya itu adalah minus tak terhingga lebih besar, lebih kecil dari X dan lebih besar dari tak hingga seperti itu. Atau dikatakan negatif sama positif di antara tengah-tengahnya. Tuh, untuk mencari nilai uji normalitas. Nah, hasilnya itu berupa grafik, di mana grafiknya itu merupakan kurva antara garis lengkung atau biasanya dikatakan bentuk lonceng atau irisan bentuk lonceng. Seperti itu. Uji homogenitas matriks ini dapat kita lihat pengujiannya itu memiliki syarat yang dapat digunakan dalam statistik uji BOM-M. Hipotesis dengan statistik uji BOM-M adalah dapat dilihat dari sumber Ratzer 1995. Nah, ini ini rumusnya di sini. H0 itu dapat kita lihat penglihatan dari nilai signifikansinya seperti itu. Oke, next kita lanjutkan statistik ujinya. Di mana kita dapat lihat bahwa
Hasil uji dengan pengujian manfaat tersebut kemungkinan dengan menggunakan statistik uji lambda dari Wilks atau statistik uji U atau uji beda jika di mana bahwa JKK itu merupakan matriks varian kovarian kekeliruan. Sedangkan untuk JKPR ini menjelaskan dari yang sebelumnya. Itu adalah matriks kovarian perlakuan. Nah, ini dapat kita lihat bagian akhir kata itu ada JKK sama JKPR. Ini K itu ada kekeliruan dan R adalah keperlakuan seperti itu. Nah, uji telusur dari Lawley-Hotelling dengan statistik LH TR di sini diperoleh dari JKK dikurangi dengan 1 dikalikan dengan JKPR. Di mana JKK dikurangi 1 atau minus 1 adalah inverse dari matriks varian kovarian kekeliruan, sedangkan JKPR adalah matriks varian kovarian perlakuan yang bersangkutan. Nah, uji akar maksimum dari Roy dengan statistik uji R, akar karakteristik maksimum dari JKK dikurangi 1 kalikan dengan JKPR. Uji pilar dari statistik uji di mana adalah akar-akar karakteristik dari JKK minus 1 diperoleh dari perkalian tersebut. Kelebihan dari pengujian MANOVA ini adalah dapat kita lihat itu ada 2 yang saya temukan di sini, yaitu menyediakan kontrol tingkat kesalahan eksperimen ketika terjadi beberapa derajat interkorelasi di antar variabel terikat. Yang kedua, menyediakan statistik yang lebih kuat dari ANOVA ketika variabel terikatnya berjumlah 5 atau kurang. Seperti itu. Ini ada contohnya. Contoh yang saya ambil dalam pengujian MANOVA ini dapat kita lihat ada 2 variabel ya, yaitu ada variabel X, variabel Y dan variabel A, di mana bahwa kita lihat pada variabel Y-nya itu ada 2, itu Y-nya untuk Y1 dan ada Y2. Kita lihat nilai untuk Y-nya itu adalah dilakukan untuk mengetahui perbedaan kinerja guru, itu berfokus pada Y1, dan profesional guru itu berfokus pada Y2. Nah, ini adalah untuk membedakan ya. Membedakan perbedaan kinerja profesional itu dibedakan dengan variabel-variabelnya. Kemudian diperoleh antar tipe kepemimpinan demokratis itu dilambangkan dengan A1, permisif, A2, dan otoriter itu A3. Sehingga hipotesis yang akan diuji itu ada 4. Nah, yang pertama itu adalah ada perbedaan yang signifikan kinerja guru antara tipe kepemimpinan demokratis, permisif, dan otoriter. Itu ada 3 subjek tersebut itu dihubungkan dengan kinerja guru. Kemudian perbedaan yang signifikan profesional guru antara tipe kepemimpinan demokratis, permisif, dan otoriter. Nah, tadi kan kinerja, sekarang keprofesionalan guru. Itu dilihat dari perbedaannya. Kemudian kinerja guru tipe kepemimpinan demokratis lebih baik dari tipe kepemimpinan permisif dan otoriter. Kemudian profesional guru dari tipe kepemimpinan demokratis lebih baik daripada tipe kepemimpinan primitif dan otoriter. Seperti itu. Nah, hasil uji hipotesisnya ini yang diperoleh 4 data. Sehingga ini contohnya ya, teman-teman dapat kita lihat bahwa ada 3 perlakuan dengan 2 objek yang diberikan. Seperti itu. A1, A2, A3 objeknya itu adalah masih objek yang sama ya. 1 itu kinerja guru, untuk yang kedua itu adalah profesional guru. Oke, nah itu sekian dari penjabaran mengenai uji MANOVA. Dari saya Patricio Sari pamit undur diri. Terima kasih teman-teman. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.